pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Baik, Mbak Sakira dipimpin doa. Berduduk siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Sakira. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi kepada kalian. Nah, nanti saat Ibu panggil namanya, kalian bilang hadir, kemudian menyebutkan nama makanan khas daerah masing-masing ya. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Bu Anggun? Mbak Safin? Mbak Ririn? Abdillah? Edi? Mbak Mirna? Baik, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, bisa disiapkan alat tulisnya ya. Jadi nanti saat Ibu menjelaskan materi, kalian bisa sambil mencatat. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi untuk membangkitkan rasa semangat pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak dibahas untuk berdiri ya. Ya, Bu. Sudah siap bernyanyi semuanya? Sudah. Kita akan bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Ampar pisang, sambal masak, matahari biru bari-bari, nasi itu bari-bari, ada kong, beri makan api-apinya tersumpah, beri makan api-apinya tersumpah. Mana gadis untuk dikit tidak, mana gadis untuk dikit tidak. Baik, terima kasih anak-anak, sudah kembali. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar apa? Tentang kekayaan alam. Nah, saat belajar kekayaan alam, ada yang masih ingat kita membahas apa saja? Flora dan fauna. Betul. Nah, ada yang bisa menyebutkan satu contoh flora dan asalnya? Betul. Nah, kalau yang fauna? Komodo dari NTT. Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang daerahku kaya sumber daya, yaitu kita akan mengenal berbagai macam sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, selain itu kita juga akan belajar bagaimana masyarakat itu memanfaatkannya dengan bijak dan juga cara menjaganya. Jadi hari ini kita akan belajar bab 5, ini khas daerahku, topik B, daerahku kaya sumber daya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati materi, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah dalam LKM, murid mampu menganalisis hubungan antara jenis sumber daya alam dengan mata pencaharian hidup, serta mengevaluasi alternatif solusi pelestariannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi pemecahan masalah, murid mampu menunjukkan sikap syukur atas karunia sumber daya alam sebagai wujud keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melaksanakan kerjasama dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan presentasi hasil diskusi, murid mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis tentang sumber daya alam secara runtut, terkoordinasi dan komunikatif. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Di sini siapa yang rumahnya dekat sawah? Nah, Mbak Ririn, kalau di sawah biasanya potensi yang dihasilkan itu apa? Iya, betul padi. Nah, kalau yang rumahnya dekat pantai atau dekat laut? Sayur. Nah, kalau Mbak Aisyah biasanya banyak apa yang dihasilkan? Ikannya. Nah, betul, banyak ikannya. Nah, kalau yang rumahnya di dataran tinggi di daerah perkebunan? Nah, Mbak Mirna biasanya kalau di daerah perkebunan apa yang dihasilkan di dataran tinggi? Sayuran. Betul, sayuran.
sumber daya alam ini itu juga perlu dijaga dengan baik. Ciri-cirinya ini apa? Bisa disebutkan Kak Ririn? Dapat tumbuh atau dihasilkan lagi oleh alam dan dia terus-menerus jika dijaga. Betul. Nah, ini ada contohnya: tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, energi matahari. Nah, kemudian yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang hanya dapat diperbarui namun membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan ribuan tahun. Nah, ciri-cirinya ini ada, bisa dibaca Mbak Anggi ciri-cirinya. Jumlahnya terbatas, tidak dapat diganti dengan cepat, dan harus digunakan secara hemat dan bijak. Betul. Kemudian untuk contohnya Mbak Sabil bisa dibaca apa saja contohnya? Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, baja, dan alam. Betul sekali. Nah, yang kedua ini ada sumber daya alam yang berdasarkan asalnya. Ada yang pertama itu sumber daya alam hayati, kemudian yang kedua itu ada sumber daya alam non hayati. Nah, yang sumber daya alam hayati ini sesuai dengan namanya, itu berarti berasal dari makhluk hidup ya anak-anak. Bisa berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Nah, ciri-cirinya ini dapat diperbarui, kemudian perlu dijaga keseimbangannya agar tidak punah. Nah, untuk contohnya ini ada hasil pertanian. Hasil pertanian contohnya apa saja? Ada padi, kemudian jagung, sayur, buah. Nah, kalau contoh yang hasil peternakan ada ikan, ayam, sapi. Nah, untuk hasil hutan ini biasanya berupa kayu ya. Nah, selanjutnya ini ada sumber daya alam yang non hayati. Kalau hayati tadi kan berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau yang non hayati ini berasal dari benda mati, tidak dihasilkan dari makhluk hidup. Ini ciri-cirinya tidak dapat diperbarui, kemudian banyak digunakan untuk industri dan juga energi. Contohnya ada tanah, air, udara, emas, besi, perak, batu bara, dan minyak bumi. Nah, selanjutnya ini seperti yang kita bicarakan di awal pembelajaran tadi ya, budidaya sumber daya alam di setiap daerah. Tadi contohnya ada Mbak Ririn yang rumahnya di dekat sawah, itu biasanya potensi daerahnya itu adalah pertanian padi, jagung, dan sayuran yang merupakan daerah dataran rendah. Seperti rumahnya Mbak Mirna tadi kan di daerah pantai ya, itu biasanya budidaya ikan laut dan rumput laut. Kemudian produksi garam, bisa juga untuk pembuatan perahu dan jaring ikan. Nah, seperti yang selanjutnya tadi rumahnya Mbak Isa dekat di dataran tinggi ya, itu biasanya apa tadi? Perkebunan teh, perkebunan kopi, dan sayur-sayuran. Nah, kalau peternakan itu juga bisa, hewannya itu biasanya ada kambing dan domba. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk budidaya bunga dan tanaman hias. Nah, anak-anak, kenapa ya hasil budidayanya ini bisa berbeda-beda di setiap daerah? Nah, ini bisa diperhatikan karena perbedaan tersebut itu dipengaruhi oleh kondisi alam seperti letak wilayah, ketinggian tempat, serta iklim di daerah tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas ada jenis sumber daya alam, kemudian budidayanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk yang dapat diperbarui itu kita bisa menanam kembali pohon yang ditebang atau yang dinamakan reforestasi. Nah, kenapa kita harus menanam kembali pohon yang sudah ditebang? Biar hutannya tidak gundul, tidak terjadi bencana alam. Kemudian yang kedua, kita bisa menghemat penggunaan air dan listrik, menangkap ikan secukupnya. Jangan menggunakan
sumber daya alam? Nah, di sini Ibu punya diorama sumber daya alam dan juga kotak match me yang berisi gambar-gambar. Nanti gambar yang di dalam ini bisa dicocokkan oleh anak-anak, diletakkan sesuai tempatnya. Semisal ini Ibu mendapatkan gambar menghentikan perburuan liar. Ini berarti termasuk ke upaya pelestarian sumber daya alam. Nanti diletakkan di sana. Bisa dipahami? Ibu butuh 4 anak untuk maju ke depan. Jadi Mbak Putri, Mbak Sofi, Mbak Zakira, Mbak Bella. Katanya nanti bisa maju lagi saat LKM ya. Jadi di sini saya yang pertama dapat olah limbah tambang dengan daya. Ini termasuk ke upaya pelestarian. Upaya pelestarian yang kedua yaitu dengan reboisasi. Kemudian yang ketiga membersihkan hutan bakau. Yang keempat menjaga habitat hewan. Dan yang terakhir menghentikan perburuan liar. Yang selanjutnya aku mendapatkan matahari, hewan, buah, dan angin, termasuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi selanjutnya saya mendapatkan kerusakan hutan merupakan dampak pengambilan sumber daya alam, lalu banjir juga merupakan dampak, serta abrasi pantai juga merupakan dampak pengambilan sumber daya alam. Lalu dua ini saya mendapatkan gas alam dan besi, ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya saya mendapatkan gambar emas-emas termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada pencemaran udara akibat asap merupakan dampak pengambilan sumber daya alam. Selanjutnya ada kekeringan juga merupakan dampak. Terus yang dua itu batu bara dan minyak bumi itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan terima kasih. Baik, menurut anak-anak ini betul semuanya atau ada yang salah? Betul ya. Tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui ada air, matahari, hewan, angin, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, karena teman-teman kalian sudah berhasil mengerjakan diorama dengan benar, kita kasih apresiasi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sebentar ya, kalian mendapatkan ribbon bintang. Nanti bisa ditukar menjadi hadiah saat pulang ya. Nah, terima kasih sudah bisa duduk kembali ya. Selanjutnya, Ibu minta anak-anak untuk berkelompok ya. Di sini Ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Nah, ini dari Mbak Anggun sampai Mbak Sabil kelompok 1, Mbak Dani, Mbak Pia kelompok 2, kemudian ini Abdillah, Edi sampai Mbak Putri kelompok 3, kemudian Mbak Nanda sampai Mbak Firna kelompok 4. Sudah terbentuk menjadi 4 kelompok ya anak-anak. Selanjutnya Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok 1 anak maju ke depan untuk mengambil misteri box ini. Nah, nanti misteri box yang kalian ambil akan ada kaitannya dengan LKM yang dikerjakan. Jadi 4 anak bisa maju ke depan ya, perwakilan masing-masing kelompok tadi. Nah, di misteri box ini ada bermacam-macam gambar sumber daya alam yang nantinya untuk ditempel di LKM dan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah mendapat gambar dari misteri box semuanya ya, masing-masing kelompok. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKM. Apakah masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKM semuanya? Sudah. Nah,
sumber daya alam seperti ini jika tidak sebutkan sumber daya alam yang ada di daerahmu. Pada gambar terlihat kejadian menangkap ikan di laut. Di daerahku juga ada karena termasuk daerah pesisir, yaitu di Rembang, Jawa Tengah. Selain ikan juga ada udang dan kepiting. Nomor 2, di mana biasanya sumber daya alam seperti ini ditemukan di Indonesia dan apa manfaat atau hasil bagi masyarakat. Sumber daya alam seperti ini banyak ditemukan di daerah pesisir Indonesia seperti pantai Utara Jawa, Sumatera, Sulawesi. Manfaatnya untuk makanan sehari-hari dan sumber penghasilan bagi nelayan. Nomor 3, apa dampak atau masalah yang mungkin muncul hingga sumber daya alam ini tidak dijaga dan bagaimana cara melestarikannya. Jika tidak dijaga, ikan bisa berkurang, termakan habis dan laut jadi kotor. Cara menjaganya yaitu menangkap ikan seluruhnya, tidak menggunakan bahan berbahaya dan tidak buang sampah ke laut. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Perwakilan dari kelompok 4. Nah, selanjutnya ada yang ingin menanggapi jawaban dari Mbak Nanda? Saya dulu. Iya, bagaimana tanggapannya? Sudah setuju Bu, tapi lebih baik menangkap ikannya itu tidak menggunakan kupat harimau. Ya, karena ikan kecilnya tidak ikut dan tetap terjaga sumber daya alam. baik, terima kasih. Nah, karena Mbak Nanda sudah berani maju, di sini Mbak Nanda akan dapat bintang ya. Terima kasih Mbak Nanda bisa kembali ke tempat duduknya lagi. Karena dari hasil pengerjaan LKM tadi dapat kita refleksikan bahwa di Indonesia ini beragam jenisnya ada sumber daya alam, maka kita harus memanfaatkannya dengan bijak dan menjaganya agar tetap lestari. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan kuis. Namun sebelum kuis kita ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak bisa dibawa untuk berdiri ya. Kita akan ice breaking arah sama. Anak-anak sudah tahu? Tahu. Baik. Alhamdulillah ya. Aram sam sam guli 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 ram sam sam. Aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam. Arawi arawi guli 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 ram sam sam. Arawi arawi guli 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 ram sam sam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis anak-anak. Nah, di sini bukunya 3 soal. Nanti akan kita jawab bersama-sama saja ya. Nah, untuk soal yang pertama, mengapa hasil sumber daya alam di dataran tinggi dan di dataran rendah bisa berbeda? Karena jenis tanah dan sumber dayanya berbeda. Betul. Yeay. Selanjutnya yang nomor 2, petani di dataran rendah itu menanam padi, namun petani yang di dataran tinggi itu menanam teh dan kopi. Hal ini menunjukkan bahwa Bisa betul. Selanjutnya yang nomor 3, kamu tinggal di dataran tinggi. Tanaman yang paling tepat dibudidayakan adalah baik, betul semuanya. Yeay. Ini pertanyaan reflektif ya, bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam tadi dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang hutan sembarangan. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan soal asesmen untuk mengecek pemahaman kalian terkait materi hari ini. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan dan akan ibu koreksi ya. Yang nilainya di atas KKTP akan mengerjakan soal pengayaan, sedangkan yang nilainya belum tuntas mencapai KKTP akan mengerjakan soal remedial. Baik, sudah selesai? Sudah. Nah, setelah ibu koreksi, ternyata anak-anak kelas 4 sudah tuntas mencapai KKTP semua, sehingga hanya perlu mengerjakan soal pengayaan saja. Di sini ibu bagikan soal pengayaan, nanti bisa dikumpulkan besok di pertemuan selanjutnya ya. Pembelajaran kita hari ini hampir usai.
haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi aktif anak-anak semuanya. Kalian semuanya hebat, keren-keren. Tetap dijaga semangatnya dan juga tetap dijaga kesehatannya. Hati-hati di jalan pulang. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum